Oke. Halo Mas. Halo. Mas. Gini. Masnya itu kan takutnya sibuk. Terus aku ikut mendok, coy. Santai. Takutnya sibuk. Nah, ini langsung aja bahas itu kan. Mas Januar sendiri kan dikenal dengan salah satu foundernya di Instagram. Namanya itu kan kayak Indovisualgram. Iya, Indovisualgram. Nah, Indovisualgram. Terus di situ juga Mas Januar juga salah satu founder atau owner Boba Cincau Minamo. Iya ya? Minomo namanya. Sekaligus content creator. Nah, itu Indovisualgram itu sebenarnya tercetus kayak gimana Mas, kok bisa mendirikan sebuah wadah bagi para konten kreator, khususnya videografer. Itu gimana? Jadi dulu itu awalnya aku punya jasa foto video di Surabaya waktu masih sekolah, kalau nggak salah kelas 2-an gitu. Nah, jasa itu aku punya 4 orang, tim 4 orang. Terus selama 6 bulan itu kita nggak dapat job sama sekali, soalnya kita yang nggak ngerti bisnis, pokoknya tinggal jalan aja, jadi nggak laku gitulah intinya. Nah, jadi dari situ aku kepikiran buat bikin komunitas untuk videografer aja waktu itu kepikirannya. Jadi kita mulai kumpulin beberapa kayak video-video berkualitas gitu dari kreator-kreator yang namanya belum dikenal. Jadi kita kumpulin videonya, habis itu kita mulai apresiasi, kita repost. Karena dulu waktu itu yang ada cuma Indofitgram. Indofitgram itu video lucu-lucu gitu. Nah, jadinya kita kepikiran buat bikin satu komunitas khusus para videografer yang punya kualitas di bidangnya. Karena kan video sendiri bidangnya banyak tuh, ada wedding, terus ada kayak produk, terus ada tour and travel dan lain-lain. Jadi kita kumpulin itu semua, ternyata antusias anak muda di Indonesia banyak juga yang ngalamin hal yang sama, karyanya nggak pernah diapresiasi. Jadi kita senang juga dari situ. Awalnya itu waktu itu cuma 99 followernya. Di bulan pertama naik 1.000, bulan kedua 5.000, bulan ketiga mulai 10.000. Nah, itu juga nggak tahu, mungkin karena konsisten juga, jadinya IG sendiri merekomendasikan video-videonya Indovisual untuk muncul di Explore. Jadi engagement-nya itu nge-boost dengan sendirinya. Nah, akhirnya sampai sekarang kita bangun videografer sama fotografer juga komunitas ini. Gitu. Sampai jadi lahan bisnis juga. Jadi kalau aku kan punya Indovisual Studio tuh. Indovisual Studio sekarang itu udah jadi production house. Jadi udah kayak multimedia, perusahaan multimedia gitu. Jadi kita nanganin di bidang branding, di bidang marketing, fotografi, videografi, film, dan lain-lain. Nah, kita cakupannya senasional. Jadi kalau misalnya dapat job dari luar kota, itu kita udah nggak, dari tim Surabaya nggak usah ke kota itu. Jadi kita percayakan sama kreator yang di kota itu. Kita seleksi dulu portofolionya sama kriterianya udah sesuai sama kebutuhan klien nggak. Kalau udah sesuai, ya udah kita percayakan proyeknya. Nanti pembagian hasilnya tinggal di ini sih, diatur, dikoordinasi. Itu. Berarti Iya. Berarti sekarang itu domisilinya di Surabaya. Sekarang domisilinya di Surabaya. Oh. Ya, terus jadi gitu. Ada pengalaman yang menarik nggak ketika membangun Indovisualgram itu? Banyak sekali. Selain tentang kempesnya loh, maksudnya selain kayak yang tadi jobnya kurang atau kurang apresiasi dari para pengguna jasanya gitu. Banyak sekali. Salah satu. Jadi waktu itu sempat kalau bikin Indovisualgram ini enaknya kita bisa bangun networking. Jadi kita punya relasi di mana-mana. Nah, jadi kalau tim Indovisual butuh
apa di kota ini, kita tinggal kontak kreator-kreator itu. Jadi kita punya database-nya, kita punya kontak-kontaknya kreator di beberapa kota besar. Gitu. Salah satu pengalaman yang paling berharga, aku tiap traveling ke luar kota, aku nggak pernah nginep di hotel. Aku selalu nginep di rumahnya anak-anak kreator. Jadi kalau nginep di hotel itu pun kalau diakomodasi sama klienku. Kalau enggak, ya udah nginep aja di rumahnya kreator. Sekalian extend gitu. Oh. Sambil nginep di rumahnya Boleh lah mereka. ya Nah dari berarti situ gitu aku kalau kenal jadinya. Oh ternyata kehidupan mereka gini. Jadinya gitu. Ya gitu sih. Lumayan lah. Jadi networking-nya luas. Kenal sama orang-orang yang lebih pinter dari aku, yang lebih hebat dari aku. Jadinya wawasannya makin luas. Terus kenal anak-anak muda yang passionate sama bidangnya mereka. Kayak kalian gini loh. Kalian gini kan suka banget sama bidang kalian masing-masing dan passionate. Jadi enak banget kalau kerja sama bareng anak-anak yang passionate itu. Mereka nggak money oriented. ya Kalau udah oportunis money ya. oriented, ya susah. Dikit-dikit mau ambil keuntungan, jadi repot gitu. Malah kita yang dibuat mainan. Oke, oke. Gitu Terus sih. ini kan sebelum ketika dalam pembuatan itu kan sebenarnya kayak ada kembang apisnya. Itu pun sebelum pandemi. Nah kalau dalam pandemi ini kerasa nggak sih kalau masalah COVID dalam jasa ini? Karena kan kayak aku sendiri kan juga salah satu yang gemar dengan videographer itu, dan juga nyemplung gitulah masuk ke dalam industri itu, industri kreatif seperti itu. Dan saya sendiri juga merasakan efek dari pandemi. Karena mungkin memang namanya masih kecil gitu ya. Tapi kalau untuk namanya sudah besar seperti Indovisualgram atau PH-nya itu, apakah terasa juga? Sama aja. Semua terasa juga pandemi, tapi cuma di beberapa bidang. Tapi kan namanya dunia kreatif, tetap butuh UMKM atau bisnis kecil itu tetap butuh kita sebagai para creator. Terus orang-orang yang wedding juga butuh promosi, tetap butuh kita sebagai creator. Jadi pasti ada ininya sih, ada kesempatan juga buat kita. Cuma kalau ngefek pasti ngefek. Kayak wedding ngefek banget. Terus untuk small business itu kita nangani kayak foto, video, terus branding, sosial media, manajemen buat kayak restoran, kafe, dan lain-lain. Itu makin naik malahan. Soalnya kan online, mereka go online. Nah, jadi tergantung kita juga lihat, harus peka juga sama situasi. Di kayak gini, kalau situasi kayak gini, emang yang all shop lagi banter-banternya, lagi cepet-cepet pengen bersaing gitu, masuk online. Jadinya kesempatannya juga bisa diambil di situ. Ada nggak sih kira-kira, karena kan Mas Hendra sendiri juga buka sebuah PH. Nah, sedangkan PH di akhir-akhir ini kan banyak yang tumbang. Nah, itu kira-kira ada nggak formula-formulanya sendiri supaya PH itu bisa stay atau bertahan gitu? Ya. Pandemi gini emang banyak ini sih, banyak raksasa yang tumbang, tapi juga banyak semut yang muncul, semut yang bangkit. Jadi kalau kita cara bertahannya tetap kolaborasi. Jadi kita tetap terima klien-klien luar kota, terus kita lempar job ke creator di kota tersebut. Kalau individual studio gitu sih, kalau individual studio. Tapi kalau misalnya mau bertahan sendiri, membuka jasanya di kota sendiri, ya udah siapin portofolio yang sesuai targetmu. Misalnya kayak tadi kan mau bikin branding soal makanan, ya udah siapin portofolio fotografi makanan terus selama 1 bulan. Nah, selama 1 bulan itu portofolio udah siap, waktunya ngiklan, tinggal diiklanin. Iklannya ke siapa? Ditargetin ke para pebisnis, para pengusaha.
Jadi diiklanin ke para pengusaha. Iklannya pakai apa? Bisa pakai Facebook Ads, IG Ads, atau Google SEO, SEM juga bisa. Yang berbayar kalau iklan. Jadi potensi kliennya lebih besar juga. Nah, itu tergantung kita. Balik lagi ke kita. Kitanya pinter ambil peluang nggak? Gitu. Harus peka juga sih sebenarnya. Oke. Terus apa lagi ya? Oh iya, kan itu ada kayak salah satu akun yang namanya Indovisualgram juga itu yang tadi kita bicarain. Itu banyak yang untuk repost akun-akun atau orang-orang dengan konten kreator dan banyak skill-skill yang beda juga di situ atau apa ya, rate yang berbeda. Nah, kira-kira konten yang kemungkinan dalam sebuah akun Indovisualgram itu yang bisa di-repost itu kayak gimana? Apakah harus ada syaratnya, memenuhi penilaian atau gimana? Kalau syarat sih nggak gimana ya kalau syarat. Yang penting Paling hashtag videonya gitu ya? nyaman ditonton. Kalau syarat paling ya cuma hashtag Indovisualgram itu sama mention atau tag ke Indovisual supaya gampang ditemuin. Soalnya kan kalau nggak kayak gitu biasanya numpuk. Videonya numpuk, notifnya numpuk. Jadi kita nggak bisa ngecek, timku nggak bisa ngecek. Gitu. Tapi kalau kriteria itu yang penting nyaman ditonton gitu aja sih. Kalau videonya unik, nyaman ditonton, ya udah. Kalaupun nggak pakai hashtag Indovisualgram juga nggak apa-apa. Yang penting bisa ditemuin juga sama Indovisualgram. Entah itu share ke DM atau tag ke Indovisualgramnya, nggak apa-apa juga. Yang penting nyaman ditonton. Jadi banyak banget kreator zaman sekarang itu yang mereka bikin karya untuk di-repost. Nah, ini mindset-nya salah nih. Kebalik. Harusnya bikin karya itu untuk membuat portofolio sebagai modalmu sebagai kreator untuk berkarir. Jadi bukan untuk di-repost. Kalau berkarya untuk di-repost doang, jatuhnya nanti kecewa kalau nggak pernah di-repost. Harusnya bikin karya itu ya udah bikin portofolio untuk kamu berkarir nanti di masa depan. Kayak gitu. Jadinya repost itu cuma ibarat bonus. Repost itu bukan kayak kewajiban atau gimana sih. Kayak kayak kita misalnya kita bikin video di TikTok. Video di TikTok kan sekarang TikTok udah berkembang, videonya nggak cuma joget-joget doang, bisa video edukasi, inspirasi, entertain kayak gitu. Ya udah bikin video aja buat portofolio kamu, bukan buat nunggu famousnya masuk FYP dan lain-lain, nggak usah. Yaitu buat portofolio kamu. Nanti kan suatu hari kalau kita ngelakuin yang terbaik, ya kita bakalan dapat yang terbaik juga. Itu aja sih prinsip yang aku pegang. Jadi aku kalau misalnya nggak diapresiasi orang, ya udah. Kan aku berkarya bukan untuk di-repost, bukan untuk dipamerin. Aku berkarya untuk jenjang masa depanku, untuk modal masa depanku. Jadi makanya aku mulai banyak berkarya dari muda itu ya tujuannya untuk bekal masa depan. Karena kan berkarya itu cara modern kita untuk membangun bekal masa depan kita ke karir yang kita impikan. Kalau aku sendiri, aku nggak mau kerja kantoran terus, duduk-duduk di kantor terus, pegel, pegel duduk. Jadinya aku maunya kerja yang aku suka aja sambil jalan-jalan gitu kayak sekarang. Ya udah. Sesuai aku berkarya dari muda. Berarti ini salah satu itu ya Mas, salah satu pekerjaan impian yang sesuai dengan passion-nya Mas Januar juga ya? Betul. Jadi sebenarnya bukan sesuai passion. Jadi lebih ke goals. Aku waktu sebelum lulus sekolah, sebelum lulus SMK, waktu kelas 2 atau kelas 3 gitu, aku udah mikirin 5 tahun ke depan aku mau jadi apa. Aku udah mikirin. Jadi aku udah mikir sejak remaja itu aku udah mikir 5 tahun ke depan aku mau jadi seorang business owner, jadi seorang pemilik perusahaan
dari perusahaan multimedia di dunia kreatif, kerjanya di dunia kreatif. Ya udah, aku akhirnya ke situ terus tujuannya. Jadi aku nggak terima pekerjaan yang meskipun gajinya besar, tapi nggak sesuai, tapi nggak mendukung tujuan itu atau goals itu. Aku nggak terima. Jadi aku dulu sempat kerja di Starbucks. Teman-temanku bangga lihat aku di Starbucks. Oh ya, Nuar enak ya kerjanya di Starbucks. Dan di Starbucks itu lumayan gajinya, udah di atas UMR. Terus aku mikir, tapi ya ngapain juga di Starbucks? Kalau belajar komunikasi ya bisa, belajar komunikasi, belajar manajemen ya bisa, tapi skillnya itu nggak kepake, skillku dalam berkarya itu nggak kepake. Jadinya aku tetap memilih keluar, aku cari perusahaan yang benar-benar mendukung aku untuk menuju goals-ku itu tadi. Nah, jadi aku cari perusahaan yang mereka butuh kreativitasku, mereka butuh kreativitasku. Jadi waktu itu aku masuk ke salah satu perusahaan multinasional namanya Xavier Max Indonesia. Jadi itu perusahaan kayak properti real estate gitu. Kayak jual beli apartemen, rumah, tanah dan lain-lain. Nah, aku jadi orang belakangnya, orang multimedia yang tugasnya desain, foto, video gitu. Sampai akhirnya kerja di situ selama 2 tahun, aku belajar tentang manajemen, belajar tentang gimana sih rasanya dimarahin bos, gimana sih rasanya dibentak-bentak sama klien, gimana sih rasanya ditusuk sama teman sendiri dari belakang, gimana sih rasanya difitnah sama teman sendiri, gimana sih rasanya lihat teman sendiri yang menjilat bos, sok baik di depan bos, terus ngomongin kita di belakang. Nah, dari situ aku paham gimana caranya memanusiakan manusia. Nah, that's why sekarang aku bisa jadi salah satu leader atau CEO dari sebuah perusahaan startup kayak gini. Karena aku dulu ya pernah jadi babu. Jadi aku berusaha untuk membuat mereka jadi bagian dari hidupku juga. Aku nggak mau kayak bosku yang dulu nih. Bosku yang dulu maunya cuma terima beres. Januar harus gini ya, Januar harus gitu ya. Kamu kalau salah sanksi ini, kamu kalau salah kena SP dan lain-lain. Nah, jadinya ya udah aku nggak mau gitu juga ke tim-timku, dan aku nggak menganggap tim-timku itu sebagai karyawan. Aku anggapnya mereka ya sebagai tim, bagian dari aku juga. Jadi mereka setara sama aku, bukan kayak bos dan karyawan. Nah, dari situ aku bikin yang namanya super team. Jadinya kalau tanpa Januar pun Indovisual Studio dan Indovisualgram tetap jalan, karena kita udah punya fondasi yang kuat, mulai dari kekeluargaan, mulai dari profesionalitas, dan lain-lain. Dari situ akhirnya belajar. Terus itu kan tadi yang ketika udah masuk ke dalam sebuah lingkup Indovisualgram sendiri. Nah, itu gimana caranya supaya konten kreator lain atau konten kreator yang baru khususnya itu bisa masuk ke dalam Indovisualgram sendiri, tepatnya Mas Januar sendiri. Itu apakah ada syaratnya atau gimana? Biasanya kalau kita sih buka kayak lowongan untuk freelance, bukan untuk full timer, untuk freelance. Jadi kita buka lowongan di beberapa kota, yang kota itu emang paling banyak potensi kliennya untuk Indovisual Studio, kayak Jakarta, Semarang, Bandung, terus kemarin sempat di Riau juga, dan lain-lain. Jadi kita baru bukanya di kota-kota besar. Kita iklanin lowongannya, terus ada beberapa kreator yang join ternyata. Ya udah, jadi kalau kita punya project, kita lemparnya ke mereka. Itu. Tapi sebagai freelance, bukan sebagai full timer. Freelance kan gajinya per project, bukan per bulan, jadinya lebih efisien, lebih fleksibel juga ke mereka. Itu. Senangnya itu bisnisku bisa membantu orang lain. Senangnya itu. Aku membantu para pebisnis, membantu orang yang mau nikah juga, terus membantu kreator juga dapat rezeki lewat job-job ini. Jadinya kita sebagai penghubung juga. Senangnya itu. Itu. Oh iya, terus Thomas,
di akunnya Mas Januar sendiri itu kan ada tulisan atau di akun Indovisualgram-nya itu ada tulisan development photographer dan videographer to the next level. Nah, maksudnya to the next level itu gimana Mas? Apakah ada konsep yang paling baru atau gimana yang anti mainstream gitu? Jadi konsepnya develop creator to the next level itu kita lebih ke level internasional. Jadi kalau kamu perhatiin industri kreatif video ini dari tahun ke tahun berubahnya pesat banget. Coba kita lihat 3 tahun ke belakang di tahun 2017 video yang keren itu video-video komedi yang kocak-kocak yang di repost sama Indovidgram. Nggak ada video kayak yang di repost Indovisual sekarang. Nah, visinya Indovisual waktu itu kita membangun kreator-kreator yang punya standar ini loh. Kalian nggak cuma bisa bikin video parodi, kalian bisa bikin video iklan yang berkelas loh. Cuma lewat kamera atau HP-mu. Kalian bisa bikin. Nah, caranya gimana? Kita kasih beberapa inspirasi video-video. Ini loh karya anak bangsa. Mereka ini orang jauh, bukan orang ada. Mereka cuma punya alat ini dan mereka memaksimalkan alat ini. Jadinya jadi karya yang luar biasa juga. Nah, dari situ otomatis kan followers kita Indovisualgram kan memperhatikan tuh dari hari ke hari, postingannya Indovisualgram kayak gini. Coba perhatiin deh postingannya Indovisualgram sama akun, kualitas video yang di repost pasti jauh bedanya. Yang lain itu bisa asal-asalan repost. Jadi video yang nggak jelas, goyang-goyang, terus cewek doang gitu di repost, asal di repost. Nah, kalau di Indovisual nggak, kita punya standar, harus paling nggak nyaman ditonton, terus gradingnya dari segi warna sendiri harus fresh, segi warna sendiri harus punya karakter, terus dari kamera movement dan variasi angle juga harus punya karakter juga. Jadi kita nggak benar-benar repost yang asal-asalan. Meskipun kita repost, kita bagi 3 sih biasanya. Ada video inspirasi, terus ada edukasi, sama entertain. Nah, kalau entertain kan yang lucu-lucu. Yang lucu-lucu pun videonya yang anti mainstream juga. Yang akun lain itu nggak tahu. Jadi kita nemuin. Karena kita memang ngecek hashtag sendiri, ngecek mention sendiri, terus ngecek yang ngetag sendiri. Jadi kita otomatis referensi kita nambah, ilmu kita juga nambah. Gitu. Kalau standarnya Indovisual sih gitu. Oke, berarti untuk standar kan seperti itu, Mas. Nah, dan juga tujuannya pun juga ada dan konkret gitu kan ya. Nah, terus ketika berbicara tentang edukasi, apakah Indovisualgram itu nggak pernah itu ya? Atau pernah membuat sebuah kelas untuk edukasi editing atau bahkan videographer gitu? Gimana, Mas? Apa udah pernah? Sebenarnya kita kalau mau bikin edukasi kelas untuk video editing atau videographer, kayaknya nggak memungkinkan untuk kita, karena udah banyak sekali creator yang mendukung. Jadi kita lebih ke wadahnya. Jadi ada creator yang bikin kelas atau ada creator yang udah bikin tutorial nih. Justru itu yang kita support. Karena kalau kita yang bikin dari awal, ya percuma juga dong. Kita kan tujuannya untuk mengapresiasi creator-creator ini. Nah, tujuan kita sebagai media penghubung. That's why Indovisualgram itu bukan akun creator, tapi akun publik. Akun publik itu akun media. Akun media itu tugasnya apa? Dia menyebarkan informasi ke targetnya. Misalnya kalau Indovisualgram targetnya ya para creator dan seniman. Jadi tugas kita adalah kita benar-benar cari para creator anak bangsa yang bisa kita apresiasi, yang creator ini bisa membantu creator yang lainnya juga. Jadi kita sediakan wadah seperti itu. Oke, terus apalagi ya kira-kira ya? Menurut itu kan tadi Indovisualgram itu kan banyak tuh Mas kontennya yang dipost dan macam-macam lah gitu, variatif sekali. Nah, viewer yang paling
segmentasinya yang paling banyak itu kontennya itu kayak apa, Mas? Apakah dengan komedi atau action atau dengan 3D-nya mungkin? Yang paling banyak justru BTS-nya, behind the scene-nya. Oh, bloopers ya malah ya? Iya, biasanya mereka creator-creator kan ini penasaran, itu behind the scene-nya gimana sih cara bikin videonya, terus kayak video breakdown editing yang ngeliatin timeline, itu banyak juga ininya, peminatnya. Soalnya kan creator-creator penasaran gimana tuh efeknya apa aja, terus cutting videonya gimana aja. Jadi itu lumayan banyak peminatnya. Tapi tergantung kita bikin karya untuk dilihat creator atau kita bikin karya untuk dilihat masyarakat umum. Kalau untuk dilihat masyarakat umum, ya udah bikin video yang ini aja yang nyaman ditonton. Tapi kalau bikin video untuk creator bisa bikin video kayak breakdown tadi, terus behind the scene atau kayak tutorial, tergantung juga jadinya. Jadi sesuai segmen marketnya, nggak asal-asalan, nggak random-random aja. Aku itu Indo Visual Studio itu menguasai bidang branding, marketing, terus karir, self development juga, pengembangan diri. Biasanya aku juga diundang ke beberapa kayak kampus-kampus di Surabaya, terus webinar juga di universitas lain buat ngomongin self development biasanya. Self development itu ya pengembangan diri sama karir. Jadi kita nggak ngomongin videografi, fotografi. Lebih Jadi kita tentang ngomongin karir. Gimana? Jadi apa ya? Oh, itu kan untuk individualgram, tapi kalau untuk Mas Yanuar sendiri, ketika bicara tentang personal branding, gimana cara membangun dari awal ketika nggak dikenal dengan siapa-siapa, terus menjadi siapa-siapa itu gimana sih, Mas? Ya caranya konsisten berkarya. Kalau kita nggak konsisten, gimana orang tahu sama kita? Pokoknya kan orang yang karyanya dikenal itu yang biasanya konsisten. Dia yang pintar mengelola satu bidang loh ya. Jadi bukan campur-campur bidangnya, satu bidang doang. Misalnya kalian suka multimedia atau komunikasi, terus kalian ngomongin soal public speaking, terus akhirnya lama-kelamaan personal branding yang kebangun adalah ya udah berarti si creator ini seorang creator public speaking gitu. Jadi nggak campur-campur. Nah, dari situ caranya kayak dari nothing to something itu kayak gitu caranya. Kita konsisten. Karena kalau kita konsisten, kualitas mengikuti. Quantity equals quality. Jadi kuantitas makin banyak, kita makin banyak berkarya, otomatis kita kan belajar hal-hal baru tuh. Kita juga ketemu orang-orang yang jago dari kita, yang lebih hebat dari kita. Jadi kita otomatis kualitas kita kan naik dengan sendirinya dari hari ke hari. Ya udah dari situ ininya, konsisten itu kuncinya. Oke. Kalau mempelajari algoritma Instagram, YouTube, TikTok itu bisa dipelajari dari tahun ke tahun, algoritma itu berubah terus. Jadi kalau kita fokusnya pelajarin algoritma Instagram caranya gimana, kayaknya nggak worth it deh. Mending konsisten aja berkarya. Konsisten aja. Nanti Instagram itu bakalan ngenalin kita sendiri. Oh, ternyata akun ini itu fokusnya di bidang misalnya di bidang kuliner, berarti aku kasih postingan akun ini ke orang-orang pecinta kuliner. That's why kalau kita suka nge-like, misalnya kalau kita suka nge-like kuliner-kuliner, yang muncul di explore kita suka kuliner-kuliner yang muncul. Nah, makanya jangan salahin orang-orang yang bilang, oh ternyata IG sama TikTok joget-joget doang, hancur, sampah semua isinya. Loh, berarti kan yang kamu like yang sampah dong. Benar kalau itu Mas, setuju. Nah, masalahnya IG-ku, TikTok-ku itu nggak ada yang joget-joget. Yang cewek seksi ada, pasti ada, tapi nggak sesampah yang kamu bilang, gitu loh. Explore-ku di IG itu kucing, sepak bola, terus fotografi, videografi yang kayak gitu-gitu, yang aku suka, kuliner. Yang munculnya yang gitu-gitu, bukan yang sesampah yang kamu bilang. Kalau kamu bilangnya sampah, bla 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 bla, berarti yang kamu like yang gitu.
Berarti ya itu cerminan dirimu sendiri. Gitu loh. Oh iya Mas, aku tuh baru ingat, kita balik lagi ke tentang Indovisualgram ya. Itu kemarin nggak, beberapa bulan yang lalu itu kan ke-hack, ya nggak sih? Itu setahun yang lalu kalau nggak salah. Tahun ya kayaknya. Setahun yang lalu itu kan kayaknya ke-hack gitu. Dan dengan memanfaatkan sebuah networking dari Indovisualgram, itu gimana? Apa itu juga masuk? Dan gimana caranya kok bisa balik lagi? Jadi waktu itu untungnya ditolongin sama sama anak-anak creator. Jadi Kreator dari mana Mas? Surabaya. Surabaya. Teman-teman Surabaya. Jadi aku sempat, nah waktu itu gini, dia itu ngehacknya caranya pakai phishing kalau nggak salah. Aku lupa namanya, phishing. Jadi dia ngasih link ini sih, link kayak lewat Google, kayak Gmail, terus dia bilang akun Anda dimasuki oleh seseorang bla 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 dalam bahasa Inggris gitu sih. Terus aku klik link itu untuk ganti passwordnya, untuk ganti sandinya itu. Nah ternyata sandi itu diambil sama orang itu, sama orang yang iseng ini. Dan itu orang Jadi Indonesia? diambil alih. Kayaknya luar sih kayaknya. Luar ya? Soalnya IP-nya waktu kita cek bukan Indonesia IP-nya. Nah jadi waktu itu aku kan bingung loh. Indovisual kok keluar ya, terus kita masuk lagi nggak bisa, oh berarti kena hack. Jadi aku hubungin timku waktu itu. Jadi ada Mas Afik namanya. Mas Afik itu salah satu tim di Indovisualgram, jadi dia kontakin ke anak-anak universitas yang bidangnya IT, jadi dibantuin sama mereka. Gitu. Dan itu berapa? Mulai jam 7. Iya? Nggak sampai hari-hari sih, cuma malam jam 7 ke hack, terus kita kontak teman kita itu jam 8, dibantuin sampai kita dapat IG-nya lagi, kita dapat sandinya lagi, tapi itu sekitar jam 10 kita dapat sandinya lagi, akun kita udah kita ambil alih, terus jam 11 diambil alih lagi sama dia, nggak tahu gimana caranya jam 11. Terus kita perang kayak perang ini sih, perang teknologi. Aku nggak ngerti juga. Jadi dibantuin sama teman-teman yang IT ini. Katanya, udah Yan, percayain aja. Kamu kan udah bantu kita banyak. Jadi ya udah, wis, kamu duduk manis aja. Nanti kita bantuin. Jadi waktu itu ada 3 orang yang bantuin. Nggak tahu tugasnya apa aja itu. Ada yang ngelacak, ada yang berusaha ambil alih sandinya dan lain-lain. Sampai akhirnya jam 12:30 dapat lagi. Untungnya dapat lagi. Oke. Akhirnya udah sampai sekarang. Iya. Yang penting itu sih fitur di IG itu authentication diaktifin. Jadi 2 kali login pakai nomor handphone. Yang penting pakai itu. Oh, kita balik yang tadi ya Mas, yang tentang Mas Januar sendiri itu. Dilihat itu kan kayak Mas Januar kan sibuk banget. Maksudnya banyak banget itu kerjaan. Yang mulai dari bisnis lah, kayak apapun itulah. Nah itu gimana toh? Iya toh caranya manajemen waktunya yang cocok buat Mas Januar sendiri. Karena banyak mahasiswa-mahasiswa yang lain juga antara kuliah dan bekerja pun juga mereka juga gojek-gajek gitu, bingung. Iya, kadang ini ya susah atur waktunya ya, berantakan ya waktunya. Iya, betul. Kalau aku sendiri sih biasanya memang tiap hari terjadwal. Jadi selama 1 bulan ini, 1 bulan sampai 3 bulan ke depan itu aku udah ada jadwal. Hari ini mau ngapain. Jadi itu jadwal itu aku tulis di note, bukan note, di date, di aplikasi tanggalan di HP itu loh. Ya udah ditulis di situ. Jadi tiap hari produktif. Kayak isi pulsa, terus ganti oli mobil, oli motor, tanggal segini. Ya udah diisi jam berapa. Jadi tiap hari, tiap jam. Gimana? Sedetail itu ya berarti ya? Sedetail itu tiap jam. Aku tiap jam. Kayak tadi
harusnya kita podcast jam 10. Nah, harusnya sekarang ini aku mau ketemu klien sih, tapi aku undur. Nah, cuma aku kan ada jadwal tuh di aplikasi tanggalan HP-ku. Jadi aku tinggal koordinasi, kayak aku bilang ke kamu tadi jam 12 gimana, bla 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 bla. Terus yang meetingku jam 1 aku undur jam segini. Nanti kegiatan yang lain, yang bisnis juga aku undur jam segini. Sampai jam segini. Jadi udah sedetail itu. Waktu kita bangun tidur, besoknya kita udah nggak bingung harus ngapain. Jadi kita produktif setiap harinya. Kalau kita setiap hari produktif, otomatis kualitas hidup kita sebagai anak muda ya meningkat. Kita bakalan jadi anak muda yang beda dari yang lain. Gitu. Aku ini nggak bisa kuliah soalnya. Dulu aku dapat beasiswa ke Kanada. Dapat beasiswa ke Kanada cuma karena masih miskin. Karena masih miskin, nggak punya uang, ya udah balik ke Indonesia. Putus kuliahnya di sana. Berarti dan itu nggak lama. Beasiswa pun juga nggak mempengaruhi ya ketika kita bakalan lanjut apa enggak. Karena biaya hidup pun juga terkadang juga tidak mencukupi ya, walaupun beasiswa sudah dapat. Bisa jadi, mungkin karena aku waktu itu dapat beasiswanya bukan LPDP. Kalau LPDP kan nasional dari pemerintah. Nah, aku ambil beasiswanya langsung ke kampusnya. Jadi aku cari info di website kampus namanya Humber College. Humber College itu di Vancouver, Kanada, sama di Toronto, Kanada. Nah, jadi aku masuk ke website itu, aku cari info beasiswa, terus aku submit data-datanya. Habis itu aku dikontak dari pihak sana, terus dites secara online dan lain-lain, sampai akhirnya masuk ke tahap admin, registrasi dan lain-lain. Ya udah, dapat izin ke sana, dan itu nggak lewat pemerintah. Jadi itu lewat kayak agensi pendidikan gitu sih, kayak pameran internasional gitu. Nah, cuma masalahnya waktu itu aku nggak dapat beasiswanya, bukan beasiswa yang full, aku cuma dapat beasiswa sebesar 40% itu untuk pendidikan aja, bukan untuk biaya hidup. Jadi waktu itu sempat bingung juga di sana nanti gimana. Kalau nggak ada yang membiayai ya gimana, orang tuaku nggak bisa membiayai kuliah kayak kalian gini. Jadi waktu itu aku tanya ke papa mamaku, aku tanya, "Mama gimana, Yanuar kuliah atau gimana ini?" Terus papa mamaku bilang, "Ya gimana, papa mama nggak bisa kuliahin dulu. Untuk uang 8 juta, 5 juta aja nggak ada." Jadinya ya udah akhirnya dari situ memutuskan untuk kerja dulu. Nah, kerjanya ya udah mulai ngelamar. Untungnya aku punya modal bahasa Inggris. Jadi aku bisa orang luar dari situ juga. Kayaknya itu. Berarti Mas Januar itu sekarang kuliah atau udah menekuni dengan bisnis, fokus dengan bisnis? Sebenarnya sekarang ini nggak bisa kuliah lagi. Kalau bisnisnya ditinggal, nggak jalan. Soalnya bisnisnya belum autopilot. Jadi bisnisnya bisa aku tinggal, tapi nggak dalam waktu jangka panjang. Mungkin cuma sebulan, 2 bulan pun itu bakalan susah koordinasi. Nah, tapi ya udah, jalan sukses tiap orang kan beda-beda. Kalau kalian kuliah, otomatis potensi kalian untuk berhasil harusnya jauh di atas aku. Aku pun yang nggak kuliah aja bisa sejauh ini melangkahnya. Apalagi kalian yang kuliah udah punya pengalaman berorganisasi, berkelompok, terus ketemu orang-orang baru, membangun networking. Harusnya jauh lebih berpotensi. Kalau aku kan belajarnya secara otodidak. Nah, kelemahan orang otodidak itu belajarnya liar. Jadi nggak terorganisir kayak kalian. Kalau kalian kan terorganisir tuh, dari minggu ke minggu ada materinya, terus diajarin bla 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 bla. Nah, kalau kayak aku kan otodidak, jadi aku cuma mempelajari hal yang aku mau, terus hal yang aku cinta aja. Jadi aku nggak mempelajari hal yang nggak aku mau. Nah, dan itu belajarnya liar. Aku belajar lewat YouTube, lewat Google, terus ikut seminar offline online, webinar.
ya udah dari situ skillnya meningkat terus. Dulu aku yang nggak bisa marketing jadi bisa, sekarang bisa branding juga. Terus sekarang bisa digital marketing juga, memanfaatkan FB Ads, Google Ads, terus IG Ads, YouTube Ads, TikTok Ads, dan lain-lain. Gimana caranya mengoptimalkan sebuah bisnis supaya waktu pertama buka bisnis itu langsung meledak. Caranya gimana? Ya datangin traffic yang banyak. Cara datangin trafficnya bisa lewat iklan itu tadi. Nah dari situ aku belajarnya otodidak semua. Jadi ada beberapa part yang pasti aku ke-skip gitu. Oh iya. Pasti yang nggak aku pelajari. Karena liar belajarnya. Namanya otodidak kan ya gitu, liar. Oh, Tapi ya nggak apa-apa. tapi dalam apa ya, Mas? Ketika Mas Januar itu dari awal itu bahkan dari kuliah pun juga keteteran. Nah, terus menjadi Mas Januar yang dikenal seperti kayak sekarang ini, titik tolaknya tuh kayak gimana, Mas? Apa yang bikin Mas Januar? Turning point-nya. Iya, turning point-nya. Sebenarnya nggak ada turning point. Kalau turning point itu kan kayak titik balik gitu ya. Jadi kayak hidup kita di sini terus tiba-tiba naik ke sini. Itu kayak selebgram yang viral, tiba-tiba viral gitulah. Yeah. Tapi kalau aku nggak ada turning point. Aku lebih ke hidupku ini proses. Jadi tiap hari itu naik satu tangga. Jadi naiknya itu nggak banyak langsung, satu tangga gitu terus. Sampai akhirnya ke titik ini sekarang. Jadi aku banyak sih teman-temanku yang dari kuliah, dari sekolah juga, mereka itu cerita ke aku, Januar kok bisa sampai sejauh ini ya, kok bisa sampai relasinya ke luar negeri dan lain-lain. Caranya gimana itu, Yan? Ya, aku start lebih awal. Kalian dulu aku ajakin jualan, aku ajakin dagang, terus aku ajakin bisnis kecil-kecilan, nggak mau. Ya udah, aku berjuang sendiri, aku start lebih awal. Jadinya karena aku start lebih awal, aku finish-nya juga lebih awal. Misalnya kayak tahun ini aku ya bersyukur tahun ini aku udah bisa DP rumah, udah bisa beli rumah untuk nanti bekal menikah, sama aku DP rumah untuk papa mama juga. Jadi udah bisa ngasih bekal lah buat keluarga. Jadi seandainya aku udah nggak di rumah ini lagi sama keluarga, papa mamaku udah nggak sesusah yang dulu, kayak gitu. Ya udah dari situ aku bersyukur berterima kasih sama diriku yang dulu. Diriku yang dulu berani untuk ngambil keputusan yang beresiko. Aku tahu dulu itu beresiko sekali itu kayak gitu. Karena aku kuliah putus kuliah, aku balik ke Indonesia nggak ngerti harus ngapain, terus aku harus cari kerja. Untungnya modal terbesarku waktu itu aku punya goals dalam 5 tahun ke depan. Ya goals-nya itu tadi jadi business owner di dalam dunia kreatif gitu. Ya udah, untungnya aku punya mimpi itu. Jadi hidupku ini berdasarkan mimpi itu. Kayak aku dari sekolah itu udah punya cita-cita nanti aku mau ke Eropa di umur 19 tahun. Nanti aku mau ke Eropa di umur 20 tahun, di umur 21. Aku udah punya cita-cita itu, dan itu aku nggak diemin aja cita-citanya. Jadi aku cari cara gimana caranya aku bisa traveling ke seluruh dunia dengan umurku yang masih segini. Caranya gimana? Ya udah aku berkarya, aku kerjasama sama beberapa brand travel, ternyata mereka suka sama karyaku, aku di-hire mereka, ternyata setelah di-hire mereka, brand-brand travel yang lain suka sama karyaku. Jadi ngontak aku juga. Dari situ bersyukurnya ya itu sih mimpi-mimpi kecil yang akhirnya terwujud. Akhirnya terwujud gara-gara aku punya mimpi 5 tahun ke depan dan aku breakdown misinya. Jadi mimpiku itu, misinya gimana nih cara mencapainya. Nah, aku breakdown caranya. Misalnya kayak jadi business owner di perusahaan multimedia di dunia kreatif gitu. Terus breakdown-nya gimana? Ya udah, aku mau kuliah di luar negeri, aku ambil ilmu yang nggak ada di Indonesia supaya perusahaanku bakalan jadi inovasi di Indonesia, dan yang pertama di Indonesia. Aku harus kuliah di luar negeri. Nah, karena aku nggak bisa kuliah di luar negeri, ya udah aku balik ke Indonesia, aku cari modal dulu, caranya aku kerja dulu,
ikut orang, dari situ aku kumpulin modalnya, terus selama bekerja aku sempetin waktu di luar jam kerja itu freelance, entah itu freelance fotografer, videografer, atau editing dan lain-lain. Nah dari situ aku kumpulin lagi modalnya, aku rinci semuanya. Jadi semuanya aku rinci kebutuhan untuk bisnis ini apa aja sih? Oh, kamera Sony A7 Mark III harganya berapa? Oh, 35 juta. Berarti aku harus kumpulin segitu. Terus stabilizer, Zhiyun crane harganya berapa? Oh, 8 juta. Berarti aku 35 tambah 8 juta, bla 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 bla. Jadi aku rinciin semua, totalnya berapa, aku butuh dana segitu berarti. Berarti aku harus bekerja sekeras itu, harus 2 kali lipat lebih keras dari itu. Ya udah, akhirnya bisa karena dicicil, bayarnya dicicil. Aku bayarnya nggak langsung, misalnya total 100 juta nih modalnya, semuanya 100 juta. Aku belinya satu-satu dulu. Cuma dari satu-satu itu kan kita bisa akalin nih, misalnya aku nggak punya stabilizer atau gimbal kamera untuk stabilin kamera, atau aku nggak punya live cam nih buat syuting wedding orang. Jadi aku bisa hire tim-tim live cam di sekitaran situ. Jadi aku tinggal ini aja, bagi hasil. Gitu caranya. Kita boleh kerja keras, tapi di sisi lain kita harus pakai otak kita juga untuk kerja pintar, karena kita masih muda. Nah, kita ini justru karena kita masih muda, kita jadi harapan bangsa. Kalau kitanya nggak inovatif, bangsa kita bakalan gini terus, mencontek terus dan terus-terusan. Jadi kita harus inovatif. Inovatifku, caraku untuk inovatif adalah kolaborasi. Kolaborasinya ya kayak itu tadi, aku ajakin para freelancer untuk kerjasama, terus aku kasih bagi hasil sama mereka. Gitu. Jadi aku mengandalkan kuantitas dari kliennya. Oke. Akhirnya ya jadi Januar yang sekarang ya. Iyalah. Enggak, tapi ya nanti aja. Ini mungkin yang terakhir nih Mas. Apa ya, tips untuk para konten kreator itu supaya hasilnya itu maksimal atau berkualitas di luar dari oportunis loh ya, di luar dari oportunis. Itu gimana? Supaya hasilnya berkualitas ya. Betul. Kalau hasilnya kualitas pasti mengikuti dengan sendirinya. Yang penting itu tadi quantity. Kalau aku sih quantity ya, yang penting quantity. Kayak misalnya kita seminggu sekali nih berkarya, ya udah minggu depan bikin 1 karya lagi, minggu depannya 1 karya lagi. Konsisten terus pokoknya. Pokoknya seiring berjalannya waktu, kuantitasnya makin banyak, kualitinya juga makin meningkat. Gitu caranya. Jadi kita learn by doing. Yang aku lakuin gitu. Karena aku nggak punya guru, aku nggak punya mentor. Jadi ya belajar sama siapa lagi kalau kita nggak konsisten. Caranya ya kita belajar sendiri, harus konsisten. Jadi kita temuin ilmu baru, kita praktekin. Gitu caranya. Udah banyak kok tutorial di YouTube, Google, dan lain-lain itu seputar dunia kreatif kayak fotografi, videografi, udah banyak banget. Tinggal kita ngikutin aja caranya. Kita praktekin tekniknya. Dari situ kita learn by doing. Dari situ. Oke. Terus harapan sama pesan untuk apa ya, supaya pengen seperti Mas Januar atau Kak Ian itu gimana? Yang penting punya mimpi sih 5 tahun ke depan. Aku selalu bilang ke setiap universitas atau kampus-kampus, setiap aku ngisi seminar, setiap ngisi beberapa workshop, yang penting punya mimpi 5 tahun ke depan kamu mau jadi apa. Kalau 5 tahun ke depan kamu masih ambigu, masih bingung mau jadi apa, ya udah nggak apa-apa, dicari dulu passion-nya. Mungkin seiring berjalannya waktu nanti kamu ketemu sendiri kok. Kayak aku punya temen yang dia ini bergerak di bidang hijab, itu cowok, temanku cowok. Temanku cowok ini jualan hijab. Jadi dia nggak tahu sebelumnya passion-nya apa. Sampai akhirnya dia ketemuin masalah bahwa keluarganya itu gemuk-gemuk, jadi dia
bikin hijab khusus orang gemuk. Ya udah dari situ dia ketemu passionnya. Oh berarti 5 tahun ke depan aku bikin bisnis perusahaan hijab ini jadi lebih besar dan lain-lain. Karena kan tiap orang mimpinya beda-beda tuh. Jadi kita tetapinnya harus dari sekarang. Nah, kenapa Yanuar bisa mencapai banyak hal di usia yang masih segini? Usia aku di bawah 25 tahun, Mas Yan. Jadi aku bisa mencapai ini semua. Ya, aku bisa mencapai ini semua karena ya itu, aku punya mimpi dan aku udah ketemu mimpiku apa, aku udah set goals, terus aku bikin misi cara mencapainya gimana. Jadi aku bisa finish lebih cepat. Tapi kalau misalnya teman-teman anak muda yang lain belum punya mimpi yang mereka tahu atau belum ketemu passionnya, belum ketemu mimpinya, nggak apa-apa. Tetap jalanin dulu aja hidupnya. Nanti mungkin ada satu titik kamu ketemu satu ide yang kreatif, satu ide yang menarik yang mungkin itu jadi masa depanmu nanti. Kalau sekarang kan kalau aku udah ketemu nih, oh aku masa depanku, aku nanti jadi business owner dari beberapa bisnis ini. Jadi aku udah lihat masa depanku. Nah kalau yang belum lihat masa depannya, ya udah nggak apa-apa, jalanin dulu aja. Kalaupun kalian kuliah, ya udah fokus kuliah. Kalau mau sambil kerja ya sambil kerja dulu aja, nggak apa-apa. Mumpung kalian masih muda, kita ini kan masih muda nih, otomatis kita belum punya tanggungan keluarga, nggak punya tanggungan istri, belum jadi tulang punggung keluarga, belum punya anak juga. Jadinya, kalaupun kita gagal, ya udah gagal sendiri, nggak ngerepotin yang lain gitu loh. Nah itu yang jadi mindsetku. Jadi aku melupakan potensi kegagalannya, tapi lebih antusias ke potensi kesuksesannya. Kebanyakan para pengusaha muda atau anak muda nih banyak yang mikir gini, oh aku berarti nanti kalau bikin bisnis kalau gagal gimana ya? Ya udah gagal ya gagal aja. Yang penting nggak berhenti. Kalau berhenti ya udah gagal karena stop kan, nggak ada peluang lagi. Tapi kalau meskipun bangkrut dan lain-lain pernah ditipu, ya udah jalanin aja. Aku pun juga pernah ditipu, ditusuk sama temanku sendiri dari belakang, terus uang kantor dibawa kabur sama teman sendiri. Terus aku ngajak temanku bisnis berpartner, ternyata dia manfaatin aku di belakang, ternyata sahamnya diambil dan lain-lain. Nah, ya udah, itu kan gagal. Gagal kan bagian dari proses hidup. Bagian dari proses hidup, ya udah dijalanin aja. Jadi kalau aku sekarang tiap kali dijahatin orang atau tiap kali mengalami kegagalan itu kayak ya biasa aja gitu loh. Tiap orang memang punya masa-masa terpuruk, jadi ya udah hadapin aja dan nikmatin aja prosesnya. Yang penting untuk anak muda ya harus punya mimpi itu 5 tahun ke depan harus ngapain. Kalau udah ketemu mimpinya, dibikin cara mencapainya gimana, dibikin mulai sekarang. Dan ini juga sih yang paling penting lingkungan sih memang. Oh iya. Jadi aku mulai menjauh dari teman-teman yang toksik juga. Bukan nggak mau berteman ya, tetap berteman, tapi aku menjaga circle pertemananku karena 5 orang terdekat kita, 5 orang nih kita di tengah-tengah 5 orang terdekat kita, isi dompetnya sama pasti. Isi dompetnya sama. Coba deh perhatiin. Isi dompetnya, terus etikanya, cara dia berbicara juga sama. Kalau kita kumpul di teman-teman yang suka gibah, otomatis ya kita meskipun kita nggak suka gibah, tapi kita kena toksiknya biasanya. Atau kita kena imbasnya deh. Kayak kita kumpulnya sama yang negatif-negatif terus, kitanya positif, tapi karena yang negatifnya banyak, kitanya yang kalah. Nah, that's why kita harus cari teman-teman pergaulan yang membangun. Pergaulan yang membangun itu gimana? Pergaulan yang membangun ya yang membuat kita tiap hari itu upgrade kualitas diri. Yang membuat kita insecure sama orang-orang yang jauh lebih pintar dari kita, jauh lebih hebat dari kita, jauh lebih skillful dari kita. Jadi aku bergaul sama orang-orang itu. Aku ini dulu bingung loh, berteman sama siapa. Temanku ini sekarang dikit. Temanku dikit, sekarang dikit banget. Terus orang-orang yang aku percaya itu pun dikit banget, dikit. Nah, aku itu dulu, caraku cari pertemanan adalah kembali ke goals tadi. Aku
mau bikin mimpi ini, berarti aku harus berteman sama anak-anak creator. Terus aku mau punya bisnis, berarti aku harus berteman sama orang-orang pengusahanya yang senior, terus sama yang muda juga, supaya aku belajar pengalamannya juga. Nah, dari situ baru kita bisa upgrade diri. Kayak aku nggak ngerti financial, aku nggak ngerti saham. Aku bergaulnya sama orang-orang pengusaha ini. Nah, aku belajarnya sama mereka. Aku ini nggak suka baca buku sebenarnya. Sama, Mas. Nggak suka baca buku. Sama. Tapi cara kita belajar di era modern ini banyak banget caranya. Bisa lewat video, bisa lewat ketemu orang-orang baru yang lebih jago dari kita tadi. Ya, caraku belajar kayak gitu. Kita belajar lewat pengalaman, kita belajar dari learn by doing. Caraku belajar kayak gitu. Ya udah, dari situ otomatis kalau kita upgrade diri, ketika kita ketemu sama teman-teman yang lama, level kita udah jauh. Jadi aku kan udah di rumah yang baru nih sekarang. Terus aku sempat balik, aku kadang itu balik juga berkunjung ke kampungku yang lama dulu waktu aku kecil, ketemu teman-teman SD-ku, ketemu teman-teman SMP-ku. Ya udah ngobrol, ternyata hidup mereka masih gitu-gitu aja. Dan itu sayang banget gitu loh. Kok nggak cari circle pertemanan yang baru? Kok masih istilahnya masih dalam tanda kutip norak gitu loh. Masih norak, masih kampungan gitu. Kita nggak apa-apa dari kampung, tapi kita harus punya mindset era modern juga. Kita harus punya mindset yang kita lihat masa depan, bukan masa sekarang dan masa lalu. Kita ya nggak peduli juga sama masa lalu. Kalau masa lalu kan ya bisa dirubah. Jadi kita pedulinya ya masa sekarang. Nah, masa depan itu ada karena masa sekarang. Nah, kadang itu anak-anak muda suka lupanya di sini. Kayak ya gini aja ya, doain aja sukses. Ya sukses gimana? Kamu mau sukses di bidang apa? Kamu jualan ikan ya sukses. Buka cabang di mana-mana. Ya doain aja sukses ya. Siapa tahu nanti ketemu karir yang pas. Oh ya, pokoknya harus punya goals sama planning itu tadi. Kalau nggak punya itu, ya gimana? Kayak orang kan nggak ada yang merencanakan untuk jadi miskin dan jadi gendut. Nggak ada yang merencanakan. Orang jadi miskin dan gendut karena nggak punya rencana, justru. Nah, mindset itu yang selalu aku tanemin ke teman-teman creator sih. Jadi kalau kita nggak punya planning, justru kita yang ke bawah arus. Kalau kita ngikutin arus dunia terus, ya gimana kita jadi beda, gimana kita bisa jadi terang di tempat yang gelap. Karena kan Indonesia ibaratnya gelap nih sekarang. Suasana lagi rusuh, sosmed toksik semua, netizen nggak jelas. Terus paling algoritmanya sosmed sekarang gelap, Mas. Maybe ya, bisa jadi, probably. Bisa jadi. Karena yang di post yang gitu-gitu doang, sebenarnya yang positif ya banyak juga, cuma nggak kelihatan aja, ketumpuk gitu loh. Step awal untuk memulai segala sesuatu itu ya mulai dulu aja. Kalau nggak mulai, kita bakalan overthinking. Kita nggak ngerti apa yang terjadi ke depan apa, tapi kita udah overthinking duluan. Yang penting mulai aja. Kayak aku tadi mulai bisnis fotografi, videografi, buka jasa freelance di usia 17 tahun. Aku nggak ngerti bisnis itu gimana, tapi aku mulai. Justru karena mulai, udah mengalami banyak kegagalan, udah mengalami banyak sakit hati, udah mengalami kehancuran hidup yang banyak, pengalaman hidupnya banyak, justru belajarnya dari situ. Kan nggak mungkin kan orang sukses mentalnya lembek. Iya, jelas. Pasti mereka mengalami hal-hal yang ada satu titik yang mereka benar-benar dihancurin sama Tuhan egonya. Ada satu titik kayak aku dulu nakal kan. Yus nakal gitulah. Tapi nakalnya bukan nakal kayak narkoba, rokok dan lain-lain, bukan gitu sih. Nakalnya cuma nakal
Beling lah kalau bahasa Jawa paling gitu. Beling gitu. Sampai ada satu titik karena aku terlalu males, anaknya mageran, satu titik Tuhan izinin aku untuk kecelakaan. Jadi waktu itu aku kecelakaan naik motor, kaca helmku aku tutup, terus kena silau, kena matahari. Waktu itu pagi-pagi, dan aku ngebut. Aku sering sepeda motoran ngebut waktu itu. Ngebut, ternyata lagi lampu hijau, ada orang kampung nyebrang, ibu-ibu bawa bayi waktu itu, nabrak. Bam. Itu kelas 2, kelas 11, semester 2. Terus ibunya gimana itu? Ibunya ketabrak pahanya retak, terus anaknya yang bayi kelempar sama serbet ininya loh. Kayak tempat gendong bayinya itu kelempar. Untuk anaknya itu jatuhnya di kayak kayak semak-semak gitu loh. Nah, aku untungnya itu. Jadi Tuhan izinin aku mengalami titik itu, hal itu, kejadian itu, tapi Tuhan nggak izinin aku sampai terpuruk banget. Jadi orang ini tetap Tuhan izinin untuk selamat. Jadi aku waktu itu sempat mikir, waduh aku bunuh orang ini. Mampus aku bunuh orang ini. Berhenti sekolah aja aku wis. Gitu. Jadi dibawa ke rumah sakit, ternyata waktu di rumah sakit aku diperiksa juga, rahangku agak bengkok gini. Bengkok, terus ada beberapa bagian rahang ini yang patah dan lain-lain. Udah, titik balikku di situ. Sejak itu aku punya 2 pilihan waktu itu. Aku nyerah aja sama hidup, karena udah gimana lagi, orang tuaku waktu itu nggak punya uang untuk membiayai rumah sakit, terus untuk membiayai sekolahku juga swasta lagi waktu itu, swasta SPP. Jadi sekolahku SPP-nya lumayan mahal waktu itu. Orang tuaku udah nggak sanggup bayar. Terus waktu itu aku kecelakaan di SMK Gigi 1. SMK Gigi 1 Surabaya namanya. Gigi 1. Swasta. Nggak terkenal. Jadi ya udah, sejak hari itu aku waktu itu kan lihat mama papaku nangis, ngelihat anaknya kok kayak gini, hampir bunuh orang juga. Terus ini yang biayain rumah sakit siapa, biayain sekolah siapa nanti. Jadi waktu itu aku punya 2 pilihan, berhenti sekolah atau aku tetap lanjut. Aku ngelanjutin hidupku, tapi dengan cara yang berbeda, dengan cara yang anak muda lain nggak lakuin. Jadi aku sempat seminggu pertama bukan depresi sih, kayak stres gitu loh. Rahang pengkor, muka rusak, terus sama teman-teman sekolah jadinya bukan dibully sih, lebih ke disindir-sindir yang aneh-aneh gitu loh. Cuma dari situ aku jadi paham teman-teman yang sejati itu gimana, teman-teman yang ada maunya itu gimana. Aku bersyukurnya waktu itu ternyata aku kan punya teman-teman gereja. Nah, teman-teman gerejaku untungnya banyak yang anak orang kaya. Ternyata mereka itu sayang sama aku. Terus mereka bikin kayak sumbangan buat Januar, terus satu sekolah juga bikin sumbangan buat Januar. Karena waktu itu aku salah satu anak OSIS yang disayang sama orang-orang di sekolah waktu itu. Karena aku nggak jahat ke adik kelas, nggak kayak teman-teman OSIS yang lain. Jadi mereka sayang sama aku, jadi mereka bikin sumbangan. Untungnya dari situ aku dapat sumbangan cukup untuk biaya operasi mukaku. Jadi kayak kulit-kulit yang sobek itu dioperasi sampai rahangnya dibenerin semua. Terus yang ibu tadi pahanya retak, itu diobatin sama nenekku yang datang dari Kalimantan bawa kayak minyak minyak asli sana pokoknya. Diurut sampai 1 bulan akhirnya sembuh sampai sekarang. Nah dari situ aku belajar untuk udah cukup nakalnya gitu loh, udah cukup. Ini waktunya aku banggain orang tua. Jadi turning point-ku di situ.
Aku waktu nabrak si ibu ini sama si anak ini, orang-orang itu neriakin aku maling. Orang-orang kampung itu. Jadi maling, maling gitu. Karena aku diteriakin maling, aku digebukin. Jadi aku digebukin, ya udah, mukaku hancur semua, terus dipukulin sama orang-orang itu, difitnah. Sebenarnya sakit hati sih difitnah gitu. Namanya, tapi ya gimana lagi, hukumnya orang kampung kan siapa yang banyak dia yang menang, siapa yang suaranya paling banyak, siapa yang suaranya paling lantang dia yang menang. Jadi ya udah, dari situ belajar untuk ikhlas juga. Emang dunia ini emang nggak adil, ya udah. Kita harus membiasakan diri. Turning point-ku di situ. Jadinya sejak hari itu aku berpikir, waktu usiaku 18, aku berpikir seperti orang dewasa. Jadi aku berpikir kayak orang 25 tahun, orang 30 tahun. Nah, orang 25 tahun, 30 tahun itu mikirnya apa sih? Udah mikirin rumah, udah mikirin anak, mikirin istri, mikirin nanti misalnya kalau udah punya istri, orang tuanya siapa yang rawat. Terus udah mikirin nanti kalau punya usaha, punya pekerjaan, nanti nyumbangnya kemana aja nih. Nanti kalau penghasilan udah mencapai sekian, misalnya 50 juta per bulan gitu, udah mencapai sekian, kamu bakalan stop atau tetap lanjut. Stopnya itu misalnya penghasilan 50 juta, terus mulai naik ke 100 juta, ya udah sisanya sumbangin aja ke orang-orang. 50 juta memang untuk kebutuhanmu sendiri, udah stop. Jadi kita tahu takaran kepuasan kita sendiri. Kalau kita nggak tahu takaran kepuasan kita sendiri, kita jadinya serakah, kayak oknum-oknum di pemerintah sekarang. Jadinya serakah, karena mereka nggak tahu takaran kepuasan hidupnya, nggak menakar. Jadi ya itu turning point-nya. Dari kejadian itu, ya udah berubah 180 derajat, akhirnya sampai sekarang. Aku berusaha baik ke semua orang, ya tujuannya itu sih. Kalau kita baik sama semua orang, otomatis yang nolongin kita banyak juga sih. Banyak juga. Setuju kalau itu, Bang. Setuju. Yep, itu. Oke. Jadi udah, harapan pesan sudah, terus itu juga udah semua. Terus titik balik udah ya tadi ya. Jadi yang ditambahin yang mungkin yang kayak tahun 2017 tadi, itu sebagai titik balik. Udah sih, Nek. Kayaknya itu aja sih, Mas. Jadi boleh. Jadi makasih banyak loh, Mas, udah bisa join, terus sharing-sharing bareng di Genji, arsip Genji namanya. Mungkin besok ada berapa yang bisa dikirim ke Mas Januar. Jadi kemungkinan nanti bisalah kita atur sendiri. Mungkin itu aja. Siap. Jadi untuk teman-teman yang stay di sini bisa follow akun arsip Genji dan follow Januar FX. Itu narasumber kita Januar FX itu, dan jangan lupa Indovisualgram. Itu mungkin itu. Oke, makasih ya Mas. Siap.